feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes account. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel Merdesa, channel tentang desa dengan seluruh dinamika permasalahan yang ada di desa. Sah, kepala desa 9 tahun. Sabar. Walau proses kesana sudah mendapat restu dari DPR MPR, terutama dua partai besar, PDIP dan PKB, lalu pemerintah dalam hal ini Menteri Desa PDTT dan Menteri Dalam Negeri, juga diamini oleh Presiden Jokowi, maka langkah revisi Undang-Undang Desa, khususnya yang terkait jabatan kepala desa 9 tahun, nampaknya sudah di depan mata. Dua hal yang saya sebut tadi sudah melengkapi syarat revisi undang-undang seperti yang disampaikan Bapak Dasko, Wakil Ketua DPR MPR RI, yang menemui pendemo kepala desa di depan DPR MPR pada Selasa 17 Januari 2023 kemarin. Kalau dua lembaga ini, lembaga legislatif yaitu DPR dan juga lembaga eksekutif pemerintah sudah klop, maka revisi Undang-Undang Desa akan final. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan cuplikan dari beberapa pernyataan anggota DPR RI, lalu juga ada pernyataan dari Menteri Desa PDTT, juga persetujuan dari Presiden Jokowi yang disampaikan oleh Bapak Budiman Sujatmiko. Perlu teman-teman ketahui bahwa revisi Undang-Undang Nomor 6 itu hanya bisa dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Oleh karena ini kami juga tadi minta kepada perwakilan untuk setelah ini juga melobi pihak pemerintah, dan pada siang ini perwakilan dari kawan-kawan sudah kami siapkan untuk berkonsultasi dengan Badan Legislasi DPR untuk menyampaikan poin-poin atau apa-apa saja yang minta direvisi pada undang-undang tersebut. Jadi Komisi 2 ini kan sudah menyampaikan kepada pemerintah. Kemarin sudah saya sampaikan juga kepada pemerintah bahwa ada aspirasi kepala desa semacam ini, dan tentunya untuk merevisi undang-undang itu kan harus melalui usulan, apakah dari DPR, apakah dari pemerintah. Nah, DPR sudah berinisiatif untuk mengusulkan revisi itu, tinggal sekarang pemerintah. Maka para kepala desa diminta untuk ke Kementerian Dalam Negeri tentunya ya, untuk mengusulkan ini menjadi usulan kita bersama-sama. Jadi usul inisiatif DPR yang disambut usul dari pemerintah, sehingga segera bisa kita bahas di sana. Karena memang apa yang diusulkan oleh para kepala desa adalah penting. Karena kita kan di bawah itu sudah beberapa bulan yang lalu diberi aspirasi atau disampaikan aspirasi itu kepada kami, meskipun tidak secara formal ya. Di daerah itu kita sudah didatangi kepala desa agar begini, dan sekarang diformulasikan dalam usulan ya kepala desa seluruh Indonesia itu tadi. Jadi ya
Sebenarnya kita sudah nangkep sejak dulu. Mana kepala desa, suaranya. Tadi sudah tak sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri aspirasinya. 18 tahun masa jabatan kepala desa, ini yang berkembang adalah bagaimana 18 tahun bukan dibagi 3, tapi dibagi 2. Itu artinya aspirasi yang berkembang, Pak Dirjen, jabatan kepala desa itu kalau bisa 9 tahun, bukan 6 tahun. Dan itu sudah menjadi bahasan cukup serius di tingkat kepala desa. Narasinya sederhana banget dan narasinya masuk akal. 6 tahun Pilkades itu belum menyelesaikan permasalahan perbedaan pilihan. Karena perbedaan pilihan di desa itu jauh lebih keras daripada perbedaan pilbub, pilgub, apalagi pilpres. Saya ngobrol sama Pak Jokowi dan Pak Jokowi mengatakan sepakat dengan tuntutan itu. Beliau, Bapak Presiden, mengatakan bahwa itu tuntutan itu masuk akal. Memang dinamika di desa itu berbeda dengan dinamika di kabupaten atau kota. Jadi saya berani katakan, meskipun saya tidak mewakili kepala desa itu, tapi karena diajak diskusi, saya sampaikan pernyataan beliau setuju dengan tuntutan tersebut. Tinggal saya di DPR. Mencermati rangkaian video tadi, nampaknya jabatan kepala desa 9 tahun sudah ada di tangan. Tinggal pengesahan berupa pengundang-undangan daripada revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dinyatakan oleh wakil dari DPR MPR Bapak Dasko pada saat menemui delegasi Kepala Desa Indonesia Bersatu yang di dalamnya ada Papdesi dan beberapa elemen organisasi kepala desa di Indonesia, menyatakan bahwa usulan ini sudah pasti masuk prolegnas. Artinya revisi Undang-Undang Desa sudah pasti akan dibahas pada tahun kerja 2023. Tinggal kepala desa melalui organisasi yang ada harus tetap mengawal jalannya revisi undang-undang ini agar sesuai dengan apa yang disuarakan selama ini, terutama jabatan 9 tahun. Juga isu-isu lainnya yang selama ini mereka suarakan. Tak lupa tingkatkan profesionalitas pelayanan, manfaatkan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan berdasar kebutuhan dan skala prioritas tentunya, guna menuju desa mandiri dan berjaya. Buktikan bahwa Anda tak hanya mengejar jabatan. Realisasikan suara Anda yang menyatakan tak cukup waktu untuk membangun. Maka ketika 9 tahun sudah di tangan, manfaatkan dengan mengukir prestasi. Bukan perpanjangan waktu untuk memperkaya diri. Bila ada manfaat, maka like, share, dan subscribe. Tak lupa komen untuk membangun diskusi cerdas dan positif. Tetap semangat membangun desa, merdesa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours
it takes to get some power. Don't be